Dia teksturnya soft banget. Crunchy. Assalamualaikum teman-teman, kita sekarang lagi di desa Dongeng. Di belakang aku itu di Lauterbrunnen, dan kita sekarang lagi di stasiun dari Lauterbrunnennya, karena dari sini kita bisa naik kereta ke desa di atas gunung Wengen namanya. So, ayo ikutin kita yuk. So, let's go! Wih. Trauma terhilang ya rasa gituan. Ke atas itu ada apa? Yeay, akhirnya setelah 10 menit perjalanan kita nyampe di Wengen. Pas nyampe itu emang vibes-nya udah berasa beda banget karena di sini itu sunyi dan bener-bener cocok buat kalian kaum-kaum introvert buat healing. Teman-teman, lihat nggak di belakang kita lagi di Wengen, dan pemandangannya Masya Allah bagus banget. Dan walaupun baru awal Desember ya, itu udah winter wonderland banget teman-teman. Saljunya ada tapi nggak sedingin kalau winter. Iya betul. Dan di belakang kalian bisa kelihatan gunung-gunungnya, dan di bawah kita, di belakang bawah kita itu udah desa Lauterbrunnen teman-teman. So, kita beneran di atas Lauterbrunnen, dan di sini itu kotanya nggak ada mobil pribadi, cuma ada bus atau gitu doang. Dan semuanya elektro. Iya, dan semuanya elektro, kayak di Zermatt teman-teman. Elektrik. Wah, cuma untuk lihat pemandangannya di sini udah bagus banget. Nggak ada background suara yang berisik kan, karena di sini benar-benar sepi, cocok buat kaum introvert kayak aku. Ayo kita lagi eksplorasi Wengen yuk. Ayo, tapi saljunya lucu, putih banget ya. So teman-teman, kalau kalian ke daerah-daerah Swiss, apalagi daerah-daerah yang memang tempat orang tuh turis datang ataupun orang liburan, kayak ini kan di sini kan orang identik dengan kayak liburan musim dingin, kayak ski segala macem, kayak ya pokoknya liburan musim dingin, dan pastinya orang itu mampir ke toko-toko. Makanya selalu ada toko-toko jam mahal Swiss. Swiss kan terkenal banget sama brand jam-jam mahalnya. Makanya kita tuh juga suka banget lihat-lihat. Di sini ada merek Tissot, ada ya pastilah Rolex segala macam. Harganya murah-murah sih. Enggak mau ini 380 nih. Tissot. Oh ya, ya Allah kecil begitu. Ini Tissot nih. Justru kopi gede-gede. Ini murah ini ya bang, bisa ke Leisten itu. Jadi tokonya tuh emang sengaja kayak dikacain gini supaya orang tuh kayak tertarik buat lihat-lihat dulu. Oh gini. Oh jadi orang tuh udah lihat-lihat, wah ini bagus nih, kayak dia jadinya bisa sebelum masuk toko udah tahu gitu. Oh bagus-bagus sih ya koleksinya, ada harganya juga. Ini ada yang aku suka tuh, harganya ada 400 franken, sekitar 8 juta rupiah. Ini lucu banget nih. Tissot ini nggak terlalu mahal kayak yang lain ya. Cantik ya, kalau kalian mau beli silahkan. Datanglah ke Swiss, di sini pusatnya jam-jam cantik. Ada toko namanya Eiger, tapi Eigernya jual apa ini? Alkohol ya. Dia jual alkohol dari Eiger. Biasanya kalau orang Indonesia kan taunya Eiger itu identik sama brand Indonesia hiking gear gitu, tapi kalau di Swiss itu Eigernya ini. Aku awalnya pikir Eiger itu dulu brand luar negeri, brand Swiss gitu. Ternyata pas sampai di Swiss, Eiger tuh nggak ada gitu. Oh itu Eiger tuh brand Indonesia, ternyata keren ya, Indonesia punya brand Eiger. And then sekarang hebatnya brand Eiger tuh udah ada di Swiss, tapi di mana ya lokasinya ya? Kayaknya di Interlaken. Kayak di Interlaken ya. Mungkin nanti kalau kita ke Interlaken kita bakal cari-cari tokonya. Come on guys. Terus mas? Noch zwei Pistazie, genau. Ja. Eine, ja. Und noch ein Käsebrezel, gell? Warm, gerne. Wenn es geht, ja. Ja.
So, teman-teman, kalau kalian lagi lapar atau lagi mau cemil daripada kalian mahal-mahal ke restoran atau kalian bosen-bosen beli di co-op atau gitu, kalian bisa ke bakery, teman-teman. Di sini ada banyak banget bakery, toko roti yang beneran asli dari sini, teman-teman. So, daripada kalian makan sandwich yang selalu kalian makan atau ke restoran, kalian bisa support toko-toko lokal di sini. Soalnya di sini contoh di depan aku ada toko roti yang asli di sini yang dia bikin roti enak banget. Dan yang wajib kalian coba adalah ini dia, namanya Berliner. Jadi itu kayak donat isi. Biasanya orang itu familiar namanya itu bomboloni. Ya, isinya itu marmalade, di luar itu gula halus. Jadi lihat tuh, dia teksturnya soft banget. Ini namanya Berliner, bomboloni ala Wengen. Enggak sih, ala sini. Bismillah. Enak. Ini tuh harganya 2 franken 50, berarti sekitar 50 ribuan. Kita juga tadi sempat beli croissant tapi bulat. Kayaknya kalau di Indonesia biasanya orang tuh sebut ini sebagai kromboloni yang pernah viral pada masanya. Ini dia, ada pistachionya. Ini tuh sempat viral di Indonesia, teman-teman, dan kita aja di Swiss baru makan sekarang kayaknya. Ini namanya, kalau di sini itu namanya croissant bulat ya namanya. Bukan kromboloni, tapi kayaknya ini kromboloni sih kalau orang Indo. Coba ini. Crunchy. Enak, crunchy. So ya, budgetnya kalau kalian ngemil-ngemil ke bakery atau ke toko roti di sini tuh ya siapin aja budget 100 ribu satu orang buat dapet 2 roti. Biasanya 2 jenis. Semakin banyak ya semakin keluar budget lebih banyak. Ya memang kurang hangat itu haisungnya. Lucu banget. Hai. Baby, terimalah attack aku, baby. Wah. Neng, baby, kamu mau minum es? Nggak mau. Pakai sirup marjan ya? Nggak mau. Iya, bilang iya. Ya, oke. Oke, aku ambil esnya Oke, ya. siap, Bos. Mau semana esnya? Esnya gratis nih. Itu apa sih, Mbak? Nih, tinggal kasih sirup ya. Iya, Nggak begitu. terjatuhin, Pak. Ambil lagi deh, nggak apa-apa, Pak. Masih banyak, Pak. Saya punyanya, Pak. Gimana sih pelayanannya? Kasih sirup di rumah ya. Udah, bayar dulu. Bayar dulu tuh bayarannya. Au. Ya teman-teman, sebenarnya kenapa di sini agak sepi sekarang karena sekarang lagi off season, teman-teman. Off season itu dari akhir Oktober sampai 15 Desember. Soalnya itu gugur udah selesai, tapi musim dingin belum beneran mulai. So masih belum dingin banget. Saljunya masih kurang, so kebanyakan masih tutup. That's why sekarang lagi sepi. So kalau kalian bukan orang yang main ski atau main salju, kalian bisa datang ke off season. Semuanya lebih murah dan lebih sepi. Dan di sini kalian bisa lihat ada kayak sneak peek dari penginapan. Ini khusus penginapan buat yang mau holiday, biasanya emang buat orang-orang yang main ski. Jadi di sini tuh ada pilihan tipenya. Namanya tuh biasanya kalau di Swiss itu penginapan yang kayak gini yang di atas gunung namanya ada chalet. Ini ada chalet Fortuna Penthouse tuh. Harganya per malam 420.000 per night. Per malam ya. Berarti sekitar 9 juta per malam. Dan itu udah ada 3 bedrooms, ada 3 bathrooms, dan ada buat 6 orang gitu. Buat tidur 6. Jadi emang kalau orang liburan ski biasanya tuh nggak cukup 1 malam, dan biasanya ramean kan, satu grup gitu supaya lebih hemat. Jadinya memang ada banyak penginapan yang khusus orang-orang buat ski. Biasanya orang tuh bisa ambil seminggu ya buat ski doang ya. Olahraga ski itu adalah olahraga termahal karena semuanya perintilan tuh mahal. Tuh ada yang cuma 300 sih. Oh, dijual. Iya. Oh. Ini yang udah terjual nih. Berapa harganya di sini? Jual?
Ini aja 1.200.000 Swiss franc. 1 juta. Swiss franken. Murah 1 juta Mayang ya? 1.200.000. 1.200.000 kan itu? Bukan 1 miliar. 1 juta itu. 1 juta ini 1.200.000. Itu satu rumah enggak kan? Iya doh. Satu rumah tapi Satu ya rumah. kecil. Ya Kecil dari 80 kuadratmeter. Tapi Iya, rumah ini nggak full nggak satu segedung. gini. Nggak Full. satu gedung. Segedung kayaknya itu. Ground floor tuh. Level ground floornya doang anjir. Enggak semuanya. Iya di bawah doang karena emang Tuh iya. ini first floor. Ini top. Anjay. Iya kayak Wonong gitu jadinya. Heeh. Kayak apartemen. Sejutaan ya? Ini udah ini nih. Sejuta. Yang ini bagus nih. Salted Mangan Silence. Ini mah iya. Semuanya bagus sih. Nggak ada harganya kan? 2 miliar. Nggak ada harganya kan? Kalau nggak ada harganya ya pasti mahal. Sejuta apa? 1 juta di Swiss kalian bisa dapet rumah, satu rumah tapi dibagi cuma dapat lantai bawahnya aja. Itu dia ada 3 kamar tidur, 1 kamar mandi. Itu harganya 20 miliar. Tapi kalian pikir sendiri kalau di Indonesia 20 miliar kalian bisa punya rumah lebih dari itu. Satu mungkin berapa hektar gitu sendirian dengan taman yang besar. Rumahnya sebesar istana, ya itulah bedanya di sini. Ngapain di kalau ini bahasa nanti itu. Kamu yang hati-hati, kamu kan kecil. Pelan-pelan. Enggak ada. Tahu gedenya. Di belakang kita itu adalah gereja dari Wengen, teman-teman. Dan di situ ada foto spot yang paling terbagus di seluruh desa Wengen. Ayo kita check out foto spotnya. Teman-teman, di bawah aku adalah desa yang juga cukup terkenal banget di Swiss, namanya Lauterbrunnen ya, sama air terjun yang paling terkenal. Kalian pasti sudah pernah lihat di TikTok. Dan aku langsung ada pemandangannya ke bawah Lauterbrunnen. Soalnya Wengen adalah desa yang di atas gunung Lauterbrunnen, teman-teman. So, kita bisa kelihatan Lauterbrunnen dari atas. Dan juga air terjun yang terkenal itu kelihatannya kecil banget dari atas sini. Ya sayang ya. Ya air terjun tuh namanya Stolpli-Bachfall dan itu kelihatannya kecil banget dari sini. Udah kayak miniatur, kayak fake. So, kalau kalian di atas sini, kalian bisa kelihatan Desa Lauterbrunnen tuh itu sebenarnya di antara 2 gunung, teman-teman. Dan highlight kedua, teman-teman, ini di belakang aku nih. Ini adalah Gunung Mönch sama Gunung Jungfrau, teman-teman. Dan itu salah satu gunung yang terindah di Swiss. Dan apalagi sekarang udah mulai winter, udah banyak banget salju di atas gunungnya. Dan pemandangannya sama di bawah aku, Lauterbrunnen, sama di belakang aku, Jungfrau sama Gunung Mönch itu bikin kayak lukisan terbagus di dunia. Karena di sini foto spotnya yang paling terbagus di Wengen, sebenarnya di sini selalu rame. Tapi karena kita lagi off season, kita semua foto spot hampir buat kita semuanya sendiri. Apa tolongin? Sini, hati-hati ya. Tinggi dalam. Oke. Ayo lanjut jalan-jalan. Oh, dingin sekali kakiku. Dan hari ini juga nggak terlalu dingin banget. Biasanya minus ya. -2, -3, sekarang agak anget. Mau lempar-lempar salju ke aku. Ya, so nggak terlalu panas, so nggak terlalu dingin. Aku sampai kebuka jaketnya sampai kebuka gitu. Karena kepanasan. So, di sini teman-teman, ini adalah daerah untuk main ski dan untuk main salju di Wengen. Kalau di Wengen sendiri itu kebanyakan untuk anak-anak, untuk bocah-bocah, biar dia bisa belajar ski, teman-teman. Soalnya di belakang aku ada sekolah khusus untuk main ski and snowboard. Dan salah satu highlight kenapa orang ke Wengen, karena dari Wengen kita bisa ke gunung namanya Männlichen, teman-teman. Ini dia nih, gunung di belakang aku. Dan di sini itu stasiun gondolanya, tapi karena sekarang lagi off season, belum buka, teman-teman. Baru buka tanggal
13 Desember. So, mulai 13 Desember pasti ramai banget di sini orang mau ke atas gunung Menlichen, teman-teman. So, sekarang udah lumayan mulai sore ya, teman-teman. Dan karena sekarang kita lagi winter, harinya beneran cepet Cepat banget. gelapnya. Iya, cepet banget gelap. Pendek banget harinya. So, sebentar lagi sekarang udah gelap. Dan kalau udah gelap ya pasti lebih dingin kan. Dan ada orang yang kedinginan di sini nih. Orang Kamu. Iya. So, kita udah mau OTW pulang. Kita udah lumayan bisa keliling desa Wengan. Sekarang kita naik kereta pulang ke parkiran.